Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Repotnya orang kalau diingetin masalah ngerasani, kamu jangan ngomongin orang, loh memang ini bener loh. Kalau bener tuh namanya ghibah. Itu bener itu namanya ghibah, ya itu yang dosa. Kalau nggak bener kamu omongin, namanya fitnah, buhtan. Wih, ini yang lebih berat. Lo ngomongin yang bener aja itu nggak boleh, apalagi yang nggak bener. Kan sekarang orang kan begitu loh dibilangin. Ada orang nyeritain, itu orangnya begini dan lain sebagainya. Jangan ngomongin orang, ini memang bener. Lah iya, bener itu namanya ghibah itu. Bener itu namanya ghibah, ngerasani. Nah, dalam kitab Ihya ada satu bagian, Imam Ghazali itu menyebutkan riwayat. Orang yang menggunjing itu dosanya 30 kali zina. Ngeri ya. Akhirnya saya lihat, kok arahannya Imam Ghazali kok berani bilang begini. Ternyata kata Imam Ghazali begini. Orang kalau berbuat buruk bukan berarti terus daripada ghibah. Kalau gitu mending zina, bukan begitu. Ini kalau bahasa Arabnya al-qoplau ini berarti ini. Bukan begitu. Maksudnya Imam Ghazali gini loh. Kalau kamu maksiat zina dan lain sebagainya. Selesai kamu maksiat, kamu akan merasa penuh dosa. Kamu tahu kalau itu dosa. Tapi kalau kamu ghibah, kamu tuh ngomongin kejelekannya orang. Otomatis ketika kamu ngomongin kejelekannya orang, yang terjadi kamu merasa diri kamu suci. Akhirnya kamu nggak ada kesempatan tobat. Kenapa? Kamu nggak merasa kotor, kamu merasa suci. Makanya orang tobat dari minum-minuman keras itu ada. Tapi tobat dari ngerasani jarang. Bener apa enggak? Bener kan? Orang tobat dari ngerasani. Kenapa? Karena semakin ngerasani, semakin rumongso suci. Semakin merasa suci. Dan mohon maaf, itu majelis rasan-rasan itu, Masya Allah. Itu jangkauannya itu luas. Jangkauannya itu luas. Dulu itu ngerasain itu identik dengan ibu-ibu. Dulu. Sekarang bapak-bapak di wedangan duduk podo. Loh, bener apa enggak? Nah, ini yang jawab bener nih sebagai pelaku atau sebagai pemirsa. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Dulu makanya majelis rasan-rasan tuh Masya Allah jangkauannya tuh luas gitu. Awalnya ngerasani tonggo sekitar ya. Tonggo sekitar. Lama-lama interlokal. Jadi sekalipun yang jauh juga dirasani. Lama-lama menjadi majelis rasan-rasan standar internasional. Jadi sekalipun di luar negeri juga dirasani. Lama-lama berkembang lagi. Jadi majelis rasan-rasan sekalipun antar alam. Sudah mati mesti dirasani. Ayo bener apa enggak? Ibu-ibu jawabnya semangat banget ini. Jadi itu semuanya karena ngerasa. Ada salah satu riwayat itu orang bisa malah ditunjukkan setan. Setan itu bawa madu. Bawa madu. Kenapa? Saya kasihkan madu ini di mulutnya orang yang suka ngerasani. Makanya ngerasani 3 jam ndak ngeleh. Kenapa? Warek. Coba ganti baca Quran setengah jam. Langsung. Kok sudah ndak fokus, sudah ngantuk ini. Lapar. Itu baru 1 lembar itu. Ngerasani Masya Allah itu berapa lembar itu. Nah, makanya jangan pernah kita bicara kecuali hanya kebaikan. Wa kullu kalamin la yahillun nutqu bihi yahrumu alaikal istima'u ilaih. Setiap ucapan yang tidak dihalalkan untuk disampaikan, maka mendengarkannya pun itu juga hukumnya haram. Tiap ucapan yang disampaikan itu tidak halal, haram, maka dengarkannya pun juga haram. Mohon maaf. Maaf ya.
Ada orang duduk, dia mohon maaf ya, dia ngomongin istrinya orang lain. Itu begini fisiknya dan lain sebagainya. Apa hukumnya? Haram, maka yang dengarkan pun juga haram. Orang ngomongin aibnya orang lain. Oh saya enggak ikut ngomong Beb, saya cuma ikut denger. Loh itu ngerasanya karena ada yang dengarkan. Enggak mungkin orang rasa-rasa sama tembok itu enggak mungkin. Mbok, tembok karena enggak ada yang tak petani, kamu aja yang tak petani ya. Sambil rasa-rasa enggak mungkin. Enggak mungkin. Lah terus gimana Beb? Kalau saya tuh enggak mau ngerasani, tapi ternyata ada orang duduk dekat saya ngerasani. Ya udah, solusinya satu, kamu alihkan pembicaraan. Alihkan pembicara, walaupun kalau bisa ditinggal lebih bagus. Tapi nggak bisa, ya alihkan pembicaraan. Diajak ngobrolkan masalah kuliner. Betul masih ngerasanya ya kebangetan.